safar, dia itu sehat, dia itu berakal, dia itu sudah balik, ya maka hukum asalnya tetap wajib puasa. Cuma dalam kondisi itu dia mendapatkan rukhsah atau dispensasi. Boleh tidak puasa, tapi wajib mengganti di hari yang lain. Nah, yang menarik di surat Al-Baqarah ini, kalau antum teliti di surat Al-Baqarah itu, lafaz semacam itu diulang 2 kali. Jadi yang saya baca tadi itu ayat 184. Nanti 185 muncul lagi yang seperti ini. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Diulang 2 kali. Bedanya yang pertama itu pakai fa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yang kedua pakai wa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ini perbedaannya itu. Kemudian di ayat yang 184 itu ada minkum. Kalau yang di 185 tidak ada minkum. Kenapa kok diulang 2 kali? Nah, ini Quran kan nggak mungkin ya, sesuatu sia-sia itu kan nggak mungkin. Pengulangan pasti ada maknanya. Tahu surat Ar-Rahman ya? Itu berapa kali ayat fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Itu kan diulang berkali-kali ya. Itu nggak sia-sia, ada maknanya yang mengulang. Sama seperti dalam ayat ini diulang, tapi ada maknanya. Apa maknanya? Maknanya begini. Kita akan paham mengapa ayat ini diulang 2 kali kalau kita belajar sejarah pensyariatan puasa Ramadan. Jadi kalau kita cek sejarah kewajiban puasa Ramadan itu ternyata 2 tahap, mengalami 2 tahap. Yang pertama, tahap yang pertama adalah Allah mewajibkan puasa Ramadan tapi masih bersifat longgar. Longgarnya bagaimana? Di awal-awal diwajibkan puasa Ramadan itu Allah memberi 2 pilihan. Yang pertama adalah puasa Ramadan sebulan penuh. Yang kedua, bagi yang punya harta banyak boleh tidak puasa Ramadan tapi wajib kasih makan orang miskin setiap hari. Ya, jadi di awal-awal masyarakat gitu, tetap wajib puasa Ramadan, cuma sifatnya longgar. Jadi waktu itu ada 2 kelompok kaum muslimin. Ada yang puasa sebulan penuh, ada yang memilih tidak puasa dan menebusnya dengan ngasih makan 1 orang miskin setiap hari. Berapa ukurannya? Ukurannya adalah 1 mud. 1 mud itu ukuran volume. Konversinya kalau ke gram itu setara dengan 543 gram. Berarti berapa itu? Setengah kilo ya, lebih sedikit. Itu 1 mud. Jadi kalau disebut 1 mud dalam bahasa Arab, ingat-ingat konversinya dalam gram 543 gram, setengah kilo lebih 43 gram. Itu 1 mud. 1 ukuran yang cukup untuk makan kenyang 1 hari bagi orang. Jadi kalau misalnya antum adik-adik ini yang kos beli beras setengah kilo misalnya, untuk 1 orang saya yakin setengah kilo cukup ya sehari, sangat cukup. Jadi itu 1 mud namanya. Kalau dikonversikan ke liter, 1 mud itu setara dengan 0,687 liter. Jadi setengah liter lebih sedikit juga. 0,687 liter. Ini kira-kira ukuran makanan yang dibayarkan oleh orang yang di zaman itu memilih tidak puasa Ramadan, tetapi memilih ngasih makan orang miskin. Biasanya orang-orang kaya. Nah, makanan yang dibagikan apa? Yang dibagikan adalah makanan pokok. Makanan pokok di Madinah waktu itu apa? Makanan pokok ada berbagai macam. Kalau di negeri kita makanan pokok itu seperti beras ya, jagung itu juga bisa makanan pokok, atau
atau kombinasi beras dan jagung. Di sebagian daerah ada yang gandum makanan pokoknya. Di zaman Nabi yang termasuk makanan pokok itu adalah gandum, kemudian ada kurma, kemudian ada kismis. Itu jenis-jenis makanan pokok yang biasa dimakan oleh orang-orang Arab Madinah waktu itu. Jadi di awal-awal disyariatkannya puasa, ada yang melaksanakan kewajiban dengan berpuasa sebulan penuh, ada yang melaksanakan kewajiban dengan membayar makanan, ngasih makanan untuk orang-orang miskin setiap hari. Setelah itu kemudian syariat ini setelah beberapa waktu dinasakh, artinya dinasakh itu dihapus, diganti dengan syariat baru. Syariat barunya bagaimana? Syariat barunya adalah diwajibkan semua yang berpuasa Ramadan tidak boleh ada yang ngasih makan sebagai pengganti puasa Ramadan. Jadi lebih ketat setelah itu ya. Sebelumnya masih longgar, kemudian lebih ketat. Nah, ayat yang mewajibkan puasa yang sifatnya menasakh itu dimulai dari ayat yang berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan menjelas bagi petunjuk dan pembeda. Barang siapa yang menyaksikan bulan tersebut, maka hendaklah berpuasa di bulan tersebut. Nah, jadi lafaz yang perlu digarisbawahi begini: faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan bulan